Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam lindungan Tuhan sehat selalu taruna yang saya cintai dan saya banggakan. Siang hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi pada silabus kita untuk taruna semester 8 pada mata pelajaran permesinan bantu pada pertemuan kedua atau ketiga saya lupa, yaitu tentang heat exchangers atau penukar panas ya. Kita kenal dengan exchangers. Di atas kapal namanya yaitu adalah alat yang dapat mentransfer panas ya. Oke, saya akan bahas dari slide ke slide dan nanti akan saya jelaskan juga tipe-tipe daripada heat exchangers sesuai konstruksinya dan flow atau alirannya. Yang pertama adalah pengertian daripada heat exchangers. Penukar panas ya atau heat exchangers adalah perangkat yang dirancang untuk mentransfer panas antar dua fluida atau lebih ya. Cairan, uap atau gas dengan suhu yang berbeda ya. Salah ini saya seharusnya bukan fluida tapi liquid ya. Jadi kalau kita bahas tentang liquid dengan fluida itu beda. Dalam ilmu fisika yang disebut dengan fluida itu adalah benda yang dalam benda yang jenisnya berupa cair. Entah itu adalah benda yang cairannya itu adalah cairan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau juga benda yang berbentuk cair yang tidak bisa digunakan, misal limbah ya, limbah cair. Itu termasuk fluida. Tetapi kalau liquid itu kalau dalam ilmu fisika dijelaskan bahwa yang disebut dengan liquid itu adalah seluruh benda di muka bumi ini ya, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara mengalir. Mengalir ya. Jadi kalau kita bahas semua benda yang dapat mengalir itu berarti uap atau steam ya, dan juga cairan ya, yang bahasa fisikanya disebut fluida. Maka meter atau measurement, alat yang berfungsi untuk mengetahui aliran itu disebut flow meter karena fluida diambil dari flow ya, aliran. Nah, kemudian measurementnya atau perhitungannya ya, itu disebut dengan flow meter ya. Oke, itu ya. Jadi kalau benda itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara mengalir, itu berarti ciri daripada liquid. Tapi kalau fluida itu hanya sebatas seluruh benda cair ya. Oke, berikutnya bergantung pada jenis penukaran panas yang digunakan, proses perpindahan panas itu dapat berupa dari gas ke gas ya. Dari gas ke gas, dari cair ke gas atau cair ke cair ya, yang terjadi melalui pemindahan padat yang mencegah pencampuran fluida. Berarti kalau mencegah tercampurnya dua cairan ya, atau bercampurnya dua liquid, berarti ada ruang pemisah yang kita kenal dengan nama packing ya. Oke, nanti kita bahas lagi ya di slide-slide berikutnya. Fungsi utamanya apa exchangers ini? Exchangers ternyata fungsinya bukan hanya pendinginan atau pemanasan, tetapi dia bisa digunakan keduanya, yaitu bisa juga untuk memanaskan atau heater, atau juga bisa untuk mendinginkan atau cooler ya. Jadi masih ada kadang yang beranggapan yang disebut heat exchanger, menurut katanya heat itu adalah panas, berarti heater ya. Itu tidak tepat ya. Jadi heat exchangers itu pengertiannya secara bahasa yaitu adalah menukar panas. Apa yang ditukar panasnya dengan cara pemanasan dan juga dengan cara pendinginan ya. Ada dua macam. Exchanger dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien ya. Salah satu contoh sederhana dari alat penukaran panas yaitu adalah air cooler, drain cooler, heater ya, dan lain sebagainya ya. Ini contoh-contoh di atas kapal. And then
Kalau kita berbicara tentang heat exchangers, maka teori dasar yang akan kita temui adalah termodinamik. Ya, kita sudah belajar termodinamika itu dari semester 1. Di situ sudah dibahas apa itu tentang termodinamika, ya, bagaimana ilmu termodinamika itu dapat diterapkan di atas kapal. Ya. Taruna semua sudah semester 8 berarti sudah praktek, berarti sudah dapat mengaplikasikan teori termodinamika di atas kapal, ya. Oke, perancangan alat penukaran kalor merupakan latihan dalam termodinamika, ya. Jadi heat exchangers ini adalah pengaplikasian daripada ilmu termodinamika, yaitu ilmu yang berhubungan dengan aliran energi, panas, suhu, dan hubungan dengan bentuk energi lainnya, ya. Untuk memahami termodinamika penukaran panas, titik awal yang baik adalah mempelajari 3 hal perpindahan panas, ya. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini adalah teori dasar daripada termodinamika di atas kapal nih, ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari konduksi, ya. Konduksi apa? Konduksi adalah pelepasan energi panas antar material yang bersentuhan satu sama lain, ya, walaupun tidak bersentuhan secara langsung. Artinya ada plat atau ada pemisah, tetapi itu plat tersebut berfungsi untuk mentransfer panas, ya. Proses konduksi yaitu ketika benda yang lebih hangat bersentuhan dengan benda yang lebih dingin, ya. Ada 2 benda atau ada 2 cairan, yang satu suhunya panas, yang satu suhunya dingin, ya. Kemudian terjadi transfer energi panas antar 2 bahan dengan benda yang lebih dingin, sehingga menjadikan energi tersebut berpindah dan mengurangi energi panas, ya. Proses ini akan berlanjut hingga kesetimbangan termal tercapai. Kesetimbangan termal itu dapat diukur dengan satu sensor, ya, biasanya itu sensor deteksi yang dapat mendeteksi suhu daripada kesetimbangan termal, ya. Sekarang formulanya atau rumus daripada konduktivitas yaitu Q per T, ya. T itu waktu, ya. Berarti yang dimaksud di sini adalah, ya, jumlah panas yang ditransfer dalam satuan waktu, ya, dalam satuan waktu, ya. Yaitu adalah K kecil, ya, dikali A besar dikali delta T dibagi D. Ya. Jadi yang mempengaruhi daripada jumlah panas pada konduktivitas yaitu yang pertama adalah perbedaan suhu antar 2 sisi, ya. Jadi kalau suhunya itu terlalu tinggi berarti membutuhkan cairan untuk pendinginan misalnya, itu juga besar, ya. Nah, agar terjadi koefisien yang tepat, ya, perpindahan koefisien yang tepat. Ya, berikutnya adalah A adalah luas panampang material. Oke. Berarti semakin besar panampang yang digunakan untuk menampung atau mentransfer panas ini juga akan berpengaruh terhadap konduktivitas juga, konduktivitas termalnya. Yang D kecil, yang dimaksud D kecil, ya, itu adalah ketebalan daripada material. Jadi kalau kita membahas tentang sel atau plat, salah satu heat exchangers yang menggunakan plat, walaupun plat sekarang tidak banyak digunakan, ya, karena itu semakin tebal platnya juga ternyata perpindahan transfer daripada material itu tidak berjalan maksimal. Jadi platnya itu juga tidak boleh terlalu tebal, tapi tidak boleh terlalu ringan karena nanti juga tidak maksimal, gitu, ya. Jadi ketebalan material juga berpengaruh terhadap konduktivitas. Kemudian konstanta K, ya, dikenal dengan konduktivitas termal material. Oke. Jadi ini harus material yang digunakan atau material yang digunakan pada heat exchanger juga harus diperhitungkan, ya. Jadi kalau kita mendinginkan gas kok pakai sel itu kurang tepat, ya. Saya belum pernah menemukan di kapal mendinginkan gas menggunakan sel, ya. Rata-rata menggunakan tube
ya atau pipa. Ya. Mungkin kalau ada yang pernah menemukan mendinginkan gas menggunakan sel ya, mungkin bisa komen nanti atau memberikan masukan, Pak ini ada contohnya Pak, itu sangat terbantu saya, terima kasih ya. Tapi selama saya ada di atas kapal belum pernah menemukan heat exchangers untuk mentransfer uap ya atau gas itu menggunakan materialnya atau jenisnya yaitu sel ya, rata-rata tube plat sorry ya, rata-rata tube and cell ya, tube and cell ya, dan plat ya, plat. Berikutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan energi panas dari suatu permukaan melalui gerakan suatu liquid ya seperti udara atau air yang telah dipanaskan ya. Kebanyakan liquid akan mengembang saat dipanaskan dan oleh karena itu akan menjadi kurang padat terhadap bagian liquid lain yang lebih dingin. Ya. Jadi liquid itu kalau sudah terkena panas, ya, dia akan jatuh ke permukaan. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, ini liquid, ya, ini sel ya, sel masuk ya, sel itu masuk ya. Kalau dia dalam keadaan panas itu biasanya dia berada di bawah permukaan. Terus kemudian nanti karena memadat ya, karena memadat. Setelah memadat, kemudian dia ditransfer energi panasnya, kemudian dia memuai lagi atau naik lagi ya, naik lagi baru kemudian keluar ke sel yang berikutnya. Ya. Jadi ketika udara dalam ruangan ini saya contohkan ya, ketika udara di dalam ruangan dipanaskan, ya, udara naik ke langit-langit ya, karena panas udaranya naik ke langit-langit ya, karena lebih hangat dan kurang padat ya. Dan mentransfer energi panas saat bertabrakan dengan udara yang lebih dingin di ruangan. Kemudian menjadi lebih padat dan jatuh ke lantai. Jadi setelah dia dingin, dia jatuh ke lantai atau ke dasar daripada permukaan. Proses ini menciptakan arus konveksi alami atau bebas yang disebut dengan konveksi alami atau bebas ya. Ini bisa diperhitungkan, tetapi memang ini terjadi secara alami. Konveksi juga dapat terjadi melalui adanya konveksi paksa atau konveksi yang konveksi bantu seperti ketika air panas dipompa melalui pipa seperti dalam sistem pemanas hidrolik. Ini dipaksa ya, konveksinya dipaksa. Ya, ini contoh heat exchangers yang tipe cell and tube. Ya. Cell and tube ya, ini cell, ya. Ini tube, pipa-pipa ini tube. Berikutnya, formula itu untuk konveksi yaitu Q sama dengan HC kecil A dikali delta A. Ya. Di mana Q itu adalah laju perpindahan panas. Ya, tadi kita sudah membahas tentang konduksi ya, sekarang konveksi ya. Q-nya sama ya, Q itu adalah yang ditanyakan adalah perpindahan panas ya, lajunya. HC itu HC-nya C-nya yang kecil ya, konveksi perpindahan panas konvektif. A-nya itu adalah luas permukaan ya, atau luas panampang ya. Delta T adalah perbedaan suhu antar permukaan fluida. Jadi luas permukaan atau panampang itu berpengaruh ya, berpengaruh terhadap perpindahan energi. Radiasi thermal ya, radiasi ini adalah mekanisme transfer energi panas yang melibatkan emisi gelombang elektromagnetik dari permukaan benda yang dipanaskan ya. Jadi kalau saya sering menyontohkan radiasi itu seperti contohnya sinyal ya. Sinyal itu bentuknya radiasi ya. Karena dia memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik dia memanfaatkan itu. Sehingga kadang radiasi ini tanpa kita ketahui secara fisik ya, tanpa kita ketahui secara fisik ya.
Gelombang termal tidak memerlukan media perantara untuk membawa energi gelombang. Ya. Semua benda yang suhunya di atas 0 absolut, ya, di atas 0 absolut ya, nilainya adalah minus 273 dalam derajatnya yaitu Celcius. Memancarkan radiasi termal dalam rentan spektrum yang biasanya lebih luas lagi. Formulanya seperti apa? Kita lihat di sini. Q sama dengan E sigma dalam kurung T 4 per H dikurang T 4 per C turun tutup AH. Q adalah perpindahan panas atau laju perpindahan panas, satuannya adalah waktu. Waktu itu nanti kan kalau diperhitungkan kan yang ditanyakan oleh soal apa? Yang ditanyakan oleh soal itu menit, berarti dikali per menit ya. Kalau yang ditanyakan second atau detik berarti dikali per second ya. Jadi nggak usah bingung, lupa waktu ini satuannya waktu tuh second apa atau minutes ya, nanti tergantung soalnya. Soalnya itu nanti yang diminta second atau minutes kan itu ya. Nanti akan saya bahas mungkin beberapa soal untuk menjelaskan ini. Ya. TH ya, adalah suhu benda panas dalam satuan absolut ya. TC adalah suhu lingkaran yang lebih dingin ya. Sigma adalah konstansa. Stephen Boltzmann ini adalah yang menemukan sigma ya. Ya, dia sudah punya ketetapan ya, 1 sigma itu berapa? Nilainya adalah 5.6703 kali 10 per 8W sama dengan M2K4 ya. Ya, ini Stephen Boltzmann sudah mempunyai ketetapan satu konstansanya berapa ya. Istilah yang mewakili oleh E adalah koefisien emisivitas material dan dapat memiliki nilai antara 0 sampai 1. Jadi dia kode ya, kode 0 atau 1 ya. Sorry, 0 hingga 1. Ya. Berikutnya adalah tipe aliran atau tipe-tipe aliran pada heat exchangers ya. Yang pertama yaitu concurrence flow ya. Concurrence flow itu yang mana? Yang ini ya. Ini udah saya kasih tanda ya. Concurrent flow atau penukaran panas aliran concurrence disebut juga penukaran panas aliran paralel. Adalah perangkat pertukaran panas di mana fluida bergerak paralel dan dalam arah yang satu sama yang lain. Yang sama satu dengan yang lain. Contoh ya, ini aliran pipe-nya. Inilah aliran tube-nya. Ya. Aliran pipe-nya ini dari dingin menuju ke panas. Ini berarti hot. Nah, tube-nya, aliran tube-nya ini dari panas ke dingin, ya. Nah, ini berarti concurrent flow, dia satu arah. Satu arah dari panas menuju ke dingin ya, berbalik ini ya. Kalau pipe-nya ini dari dingin ke panas, kalau tube-nya itu dari panas ke dingin. Jadi dia satu berlawanan arahnya nih ya, berlawanan ya. Berikutnya contohnya di atas kapal apa? Heater. Cooler ya, maaf tar ya, ini salah ini. Contohnya adalah cooler ya, karena ini dari panas ke dingin. Ya, dari panas ke dingin. Ya. Kalau pipe-nya, tadi saya melihat pipe-nya, jadi salah ini. Ya, bukan heater. Ini yang benar adalah tube-nya ya, tube-nya. Ini adalah dari panas ke dingin. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah tipe aliran counter current flow. Contohnya ini ya, contohnya ini. Ya. Kita lihat pipe-nya, dia dari dingin ke panas. Ya, dari dingin ke panas. Tetapi pipe-nya dari panas ke dingin. Nah, ya, gitu ya. Kalau ini berarti jenis apa? Dari panas ke dingin? Ayo, dari panas ke dingin ya. Cooler juga ya. Oke ya, cooler juga.
Penukaran panas aliran arus balik ya, penukaran panas aliran arus balik atau disebut dengan counter current flow dikenal dengan penukaran panas aliran balik dirancang dengan rupa sehingga fluida bergerak anti paralel, yaitu paralel tetapi dalam arah yang berlawanan satu sama yang lain dalam penukar panas. Berikutnya disebut dengan cross flow. Cross flow. Kita lihat nih pipe-nya. Pipe-nya ini dari dingin menuju ke panas. Tube-nya dari pertengahan menuju ke pertengahan. Ya, dalam penukaran panas aliran silang, fluida mengalir tegak lurus satu sama yang lain. Ya, tegak lurus nih, dari sini keluar sini, tegak lurus. Kalau tadi kan dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung ya. Ini dari tengah menuju ke tengah. Efisiensi penukaran panas yang menggunakan konfigurasi aliran ini jatuh antara penukar panas arus berlawanan dan arus. Contohnya, for example of freshwater jacket cooling. Ya, kita tahu betul bahwa freshwater jacket cooling itu tidak boleh terlalu dingin dan tidak boleh terlalu panas. Kenapa tidak boleh terlalu dingin? Karena kalau dingin nanti untuk mendinginkan pendinginan terhadap metal-metal itu nanti kalau dingin, kalau kita mendinginkan o-ring ya, kalau pendinginnya itu media pendinginnya itu dingin, o-ringnya pasti akan mengkerut, apa ya mengkerut itu namanya? Ya, dia akan mengecil ya. Makanya nggak boleh dingin. Dan juga tidak terlalu boleh panas, karena kalau terlalu panas nanti o-ring atau packingnya itu nanti bermasalah, entah itu retak dan lain sebagainya. Lama-kelamaan tidak berfungsi karena keras ya. Jadi freshwater jacket cooling itu ya, kita biasanya itu antara 65 sampai 75 derajat ya. Rata-rata seperti itu. Ya, atau bahkan bisa jadi sampai 80-an ya. Berdasarkan manualnya tuh. Ya, berdasarkan manual yang diharapkan dari masing-masing mesin ya. Ya, nggak boleh terlalu dingin tuh, di bawah 60 nggak boleh ya. Di atas 80 pun tidak boleh ya. Jadi harus pertengahan. Nah, ini biasanya dia menggunakan seperti ini ya. Nah, ini otomatis kalau seperti ini dia juga dilengkapi oleh sensor nih. Ya. Oleh sensor ya, biasanya dilengkapi oleh sensor. Berikutnya adalah hybrid flow. Penukar panas aliran hibrid menunjukkan beberapa kombinasi karakteristik dan konfigurasi aliran yang disebut sebelumnya. Misalnya, desain penukar panas dapat menggunakan beberapa aliran pengaturan, misalnya pengaturan aliran berlawanan atau aliran silang. Dalam satu penukar panas, jenis penukar panas ini biasanya digunakan untuk mengombinasi aplikasi seperti ruang, biaya, anggaran, atau persyaratan suhu dan lain-lain. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah AC. Ya, biasanya ini penggunaannya ya, itu digunakan untuk AC. Then berikutnya ini adalah sesuai konstruksi ya, cell and tube daripada heat exchanger tapes. Nah, ini yang pertama, ini kita jarang temukan di atas kapal ya. Biasanya untuk industri ya. Ya, yang kedua ini kita mungkin pernah menemukan ya. Jadi ini selnya masuk ya. Terus sampai sini dia kembali ya. Kembali keluar lagi. Nah, ini ya. Atau itu yang ketiga, ding, maaf. Ini masuk dan ini keluar ke sini ya. Sorry, maaf. Ya. Nah, tube-nya dari sini ke sini atau berlawanan boleh ya. Yang ketiga tipenya seperti ini. Ini biasanya dia kembali lagi. Nah, ini kembali lagi ya. Ini tube-nya ini tube-nya benar ya. Ini selnya. Ini selnya. Yang keempat seperti ini contohnya. Ya. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini dia in-out-nya. In-out-nya tetap ini kembali lagi ke sini. Ya. Nah, di sini biasanya cuman untuk mungkin biasanya di sini ya, di covernya dikasih anti korosif dan lain sebagainya ya. Nah, ini selnya dari sini atau dari sini kebalikannya juga boleh. Yang kelima adalah ini. Yang kelima adalah ini ya.
Yang kelima adalah ini ya, ini pipe-nya, ini selnya. Nah, yang keenam ya, keenam seperti ini ya. Nah, ini pipe-nya, ini selnya dari atas ke bawah atau kebalikannya. Nah, ini tipe-tipe sel and tube on board di atas kapal ya. Nah, mungkin penggunaannya macam-macam, ada yang untuk cooler, ada yang untuk heater, ada yang untuk drain cooler, drain cooler dan lain sebagainya. Drain cooler itu steam yang masuk, yang keluar adalah cairan air, ya, didinginkan menggunakan air. Ya. Jadi drain cooler, drain itu sisa gas-gas ya, kembalinya ya, sisa-sisa gas kembali masuk ke cooler ya, yang dia awalnya innya itu gas, keluarnya adalah air, yaitu drain cooler. Gas ke air. Kalau fluida ke fluida contohnya apa? Misal fresh water, jacket cooling ya, digunakan untuk mendinginkan air laut digunakan untuk mendinginkan fresh water jacket cooling ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Itu fluida to fluida ya. Oke. Sekarang plate. Kita jarang temukan plate ya di atas kapal. Saya pernah cuma 2 kali. Sehingga untuk membersihkan ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan melepas satu-satu plate-nya. Ya. Ini ada baffle atau apa ya namanya ya, gasket ya. Ini ada gasketnya ya di sela-sela ini. Yang pertama dengan cara melepas satu persatu, one by one. Terus dibersihin itu satu-satu. Tetapi ini tidak boleh platnya sampai tertukar atau sampai terpisah dari yang lain. Jadi harus urut ya, bersihnya harus urut. Ini yang menjadi resiko apabila kita membersihkan heat exchanger dengan tipe plat. Ya. Kalau ingin aman, yaitu menggunakan chemical. Jadi dialiri chemical. Biasanya itu ada keran ya, apabila mau membersihkan dengan menggunakan chemical. Ini chemical itu tentunya pasti nanti ada pompa ya, pompa untuk mensirkulasi. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah ketika kita membersihkan plat menggunakan chemical itu adalah kita harus nungguin nih. Jangan sampai nanti terjadi kebocoran nih ya, karena chemicalnya mempunyai apa ya, chemicalnya ini cukup bahaya ya, termasuk barang yang membahayakan ya. Jadi kalau misal itu nanti lepas atau bocor, ini bahaya nih. Ya. Jadi kita harus nungguin. Berapa disirkulasi? Minimal 2 jam ya. Saya pernah baca instruksinya itu, tapi ini tergantung materialnya ya, tergantung material daripada chemicalnya. Tapi saya pernah membaca itu minim 2 hours, berarti minimal 2 jam ditransfer. Ini untuk mendapatkan pengoptimalan daripada pembersihan itu. Nah, sistem kerjanya gimana sih ya? Jadi sistem kerjanya seperti ini contoh ya. Jadi dia itu selang-seling ya. Misal ini masuk set ya. Terus dia keluar ke sini ya. Ini masuk ke sini. Nah, terus ini harusnya di sini ada nih masuk ya. Masuk sini ya. Nah, jadi dia selang-seling ya. Misal ini panas ya, untuk media yang dipanaskan, ini media yang mendinginkan, memanaskan, mendinginkan, memanaskan, mendinginkan. Ya. Jadi dia berselang-seling gitu ya, selang-seling ya. Ya, ini komponen-komponennya ya, ada inspection cover, di sini ada lubang glass kecil ya untuk melihat ya. Kemudian ini gasket ya, di sela-sela plat itu ada gasket ya. Kemudian ini ada carrying bar ya, di atasnya untuk menahan, di bawahnya juga ada. Kemudian di depan ini ada fixed cover ya. Ya. Untuk tipenya ada wavy ribs, ada transfer ribs, ada increase ribs. Ribs itu tulang ya, kalau bahasanya ini tulang. Artinya adalah platnya itu sendiri ya.
tipenya ini kurang besar ya, Nah, tipenya seperti ini ya, kira-kira seperti ini tipenya. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila masih ada kekurangan dari saya, silahkan boleh bertanya ya, boleh memberikan timbal balik ya dari video yang saya berikan. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, nanti di kemudian hari akan saya kasih contoh bagaimana cara menghitung media pendingin dan media yang didinginkan pada heat exchanger ini. Jadi kita harus tahu nih sebagai perwira nih, liquid ini tepat digunakan untuk konstruksi yang seperti apa ya. Jangan sampai konstruksinya itu tidak sesuai dengan tipe heat exchangers yang akan digunakan. Nanti pasti pertransferan steamnya atau transfer energinya itu tidak akan berjalan dengan baik atau tidak maksimal. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat, dipelajari dengan baik ya, dan tetap semangat ya. Semoga kita segera berjumpa. Nah, seharusnya saya praktek itu ngajarnya nggak boleh lewat PPT, tapi langsung ke aplikasi di lapangan. Ke mana itu ya, misal ke engine hall atau kemana. Tapi karena waktu tidak memungkinkan, maka hanya saya bisa saya jelaskan lewat PPT. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.